1 Kings 17 verses 7 to 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan baca silih berganti. Mulai saya ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat yang genap. Satu Raja-Raja ayat pasal 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang mengucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sambut firman Tuhan itu dengan menyanyikan What the Lord Has Done in Me. Mari kita berdiri. Let the weak say I am strong. Let the weak say I am free. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am free. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will live, there my sins are washed away. From the heaven mercy stream of the Savior love for me. Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. I
will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Silakan kaum muda nursery ke grup kalian masing-masing. Baik teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini kalau cuaca diramalkan akan hujan, tetapi Tuhan izinkan kita untuk ditahan sebentar ini hujannya. Mungkin kalau sudah selesai hujan gede pun nggak apa-apa lah. Kemarin waktu kita ngobrol di keluarga, terus kita bicara, besok hujan loh di park. Gimana? Terus cucu saya, I say, Opa, we need some water. Nggak apa-apa hujan juga besok. Tapi kita sudah set up dan siap. Kalau pas ibadah kita hujan, kita lari ke backyard rumah di mana kita tinggal. Ya, jadi ada alternatif lain. Tapi kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Pak Indra, Ika, we miss you. Ya, hari ini bersyukur kita bisa bersama-sama. Nah, juga Effort and Cynthia, ya, from Corona. Terima kasih. Kojo dengan Maramis mungkin on the way. Tadi di telepon jam 8 katanya lagi siap-siap. Mungkin karena saking jauhnya kali. Oh ini, dia coming. Oh panjang umur. Oke, teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin men-sharingkan bagian firman Tuhan. Kalau tadi kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Seorang janda di Sarfat. Ya, kalau saudara mengikuti pembacaan tadi, bagaimana situasi kondisi keadaan financial situation, ya, lalu keadaan keluarga dari janda ini satu kondisi yang bukan dikatakan hidup yang secara berkelimpahan atau suasana keluarga yang komplit. Yang namanya janda sudah ditinggal suami dan ada anaknya. Dan saudara, firman Tuhan saya ambil tema yaitu Tuhan memelihara hidup kita. Ini penting sekali buat saya dan saudara, khususnya di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Andalan kita hanyalah Tuhan. Tuhan yang menjamin pemeliharaannya di dalam hidup kita. Dan saya berharap kisah ini, perikop ini akan menjadi satu bahan renungan buat kita semua. Kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya. Khususnya kepada janda di Sarfat yang dikatakan bahwa dia adalah seorang janda yang saat ditemui oleh hamba Tuhan Elia, apa yang sedang dia lakukan? Alkitab catat, janda ini sedang mengumpulkan kayu bakar, bukan mengumpulkan dolar. Ya kan? Jadi sekali lagi, janda yang ditemui dan yang disiapkan oleh Tuhan untuk memberi makan hambanya, Nabi Elia, adalah seorang janda yang bukan serba kecukupan, tapi serba kekurangan.
Dan saat itu dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Bukan mengumpulkan Benyamin, bukan mengumpulkan berlian, tetapi mengumpulkan kayu bakar. Dan kondisi si janda di situ dikatakan bahwa, wow, dia berjuang untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Saudara, perhatikan seorang hamba Tuhan namanya Elia. Tuhan utus, Tuhan munculkan nabi besar ini hidup dengan penuh keberanian melawan rezim Ahab. Ahab ini kontradiksi dengan Salomo. Kalau Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada orang seperti engkau yang bijaksananya minta ampun. Nah, kemudian Raja Ahab, raja yang berkuasa di zaman Nabi Elia, itu terkenal raja yang paling jahat di dunia. Dan istrinya siapa? Sebel. Dan kalau saudara perhatikan, kalau tanya Mbah Google, itu ibunya juga diawali dengan I. Nah, dikatakan bahwa ibunya ini penyembah berhala yang akbar. Makanya kan punya 450 nabi Baal. Ingat kan, pada waktu terjadi kesempatan untuk menunjukkan Allah yang hidup. Ini nabi yang benar namanya Elia. Diperhadapkan dengan 450 nabi Baal. Jadi kemungkinan besar Isabel ini juga penyembah berhala. Makanya ketika kita mempersiapkan anak-anak kita, kalau anak kita laki-laki, kita wanti-wanti berdoa supaya dia dapat istri at least seperti mamahnya. Yang nggak nyebelin tentunya kan ya. Karena Ahab ini terkenal raja yang paling jahat. Tetapi kalau kita telusuri siapa istrinya, seperti yang saya katakan tadi, itu orang tuanya punya 450 nabi Baal. Dan jangan-jangan dia juga adalah penyembah berhala. Seorang istri walaupun di balik layar kesuksesan suami. Tapi di sini rupanya istrinya itu juga yang mendukung. Sehingga suaminya jadi raja yang paling jahat di dunia. Nah, Elia muncul diutus sama Tuhan di tengah-tengah rezim kerajaan atau seorang raja yang paling jahat, paling kejam di dunia ini. Dan apa yang dilakukan oleh raja ini? Apa yang diinstruksikan oleh Isabel sebagai istrinya? Membunuh para nabi, membuat patung-patung Baal, mendatangkan malapetaka banyak dan besar bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau saudara dan saya lihat bagaimana kejadian di Gunung Karmel atau di Gunung Horeb, pertempuran demi pertempuran ini dilakukan, itu menunjukkan kepada saya dan saudara perlawanan Elia terhadap Ahab dan istrinya Isabel. Itu membuktikan kalau Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Itu membuktikan bahwa Allah yang mengutus Elia ke tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kejahatan karena pemimpinnya terkenal yang paling jahat. Itu membuktikan bahwa Allah yang mengutus Elia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah lebih daripada Allah-Allah lain. Apa yang dilakukan oleh Ahab dengan Isabel, itu patung-patung itu buatan tangan manusia. Itu benda mati. Nah, dengan munculnya Elia, memberikan nubuatan bahwa Allahnya hidup, Allahnya berkuasa. Itu betul-betul menyadarkan. Karena saat itu
hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi itu satu kondisi yang sedang dialami atau salah satu malapetaka bagi bangsa Israel saat itu. Dan saudara-saudara yang kita hidup di California ini, seperti cucu saya katakan, we need some water, Opa. Biarin besok hujan juga, nggak apa-apa. Oh, udah mulai hujan, it's okay, puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, puncak pembuktian Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa. Itu kita lihat bagaimana Allah memelihara hambanya Elia dengan menyiapkan seorang janda yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Coba saudara fokuskan ke Alkitab atau ke bagian ayat-ayat yang saudara tadi baca bersama-sama. Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, Elia bernubuat di sini. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Ia bersiap-siap. Nah, di dalam bagian ayat-ayat yang awal ini, saudara ditunjukkan bahwa Allah memelihara hidup hambanya. Allah menyiapkan seorang janda dengan latar belakang yang saya katakan tadi, bukan janda yang berkelimpahan, bukan janda yang dalam situasi kehidupannya serba enak, tetapi Tuhan siapkan seorang janda yang betul-betul hidup di dalam kekurangan. Tetapi bagaimana Allah yang berkuasa ini, Allah yang hidup ini dinyatakan bahwa Dia memelihara Elia sebagai hambanya untuk menyelamatkan diri dia dari pengejaran Isabel. Saudara ingat ketika Elia mengalami puncak kemenangan, 450 Baal disikat habis, tapi setelah itu apa yang terjadi? Muncul ketakutan yang amat sangat dahsyat. Sampai dia lari. Sampai ini buktinya dia lari dari kejaran Isabel yang akan membunuh dia. Tapi bagaimana Elia menyelamatkan diri dari pengejaran Isabel itu, dan Tuhan perintahkan Elia untuk tinggal di sungai yang namanya Sungai Gerit. Kalau saudara ikuti ayat-ayat berikutnya, di mana Tuhan di situ memelihara Elia dengan adanya burung gagak. Burung gagak mengirimkan makanan kepada Elia. Memang sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Dan kalau saudara tahu apa itu burung gagak? Burung gagak itu burung yang rakus. Apapun dia sikat, saudara. Tetapi burung itu dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi alat memelihara hambanya, memberi makan bagi hamba Tuhan yang dicatat di dalam satu Raja-Raja pasal 17 1 sampai 6. Tadi pembacaan kita mulai 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi pada waktu pagi dan petang dicatat di dalam 6 ayat tersebut itu burung gagak itu bawa roti daging kepadanya. Jadi hamburger itu bukan zaman sekarang. Dari sejak dulu aja udah ada hamburger, ada roti, ada daging yang disiapkan untuk memelihara hamba Tuhan tersebut, yaitu Elia, memberikan minum dari sungai itu. Lalu saudara, kalau saudara perhatikan juga kembali kepada janda di Sarfat ini, apa yang bisa kita teladani dari seorang janda ini? Mengenai iman, mengenai sikap murah hatinya. Lalu kalau kita pikirkan, kok bisa-bisanya sih Elia
seolah-olah sepertinya memaksa. Padahal si janda ini sudah menceritakan pada waktu Elia datang. Lalu Elia hanya berkata, bawakan kepadaku secangkir atau segelas air. Pasti mungkin sambil si mengelus dada, janda ini, puji Tuhan cuma minta air. Dibawalah air kepada dia. Tapi setelah itu rupanya nggak cukup. Berikan roti sedikit kepadaku. Dengan terpaksa, dengan jujur, si janda ini menceritakan apa adanya kepada Elia. Jujur saja, jangankan roti, hanya ada sedikit tepung saja dan minyak dikit dalam buli-buli. Dan kalau itu aku buat, aku siap dan anakku mati. Tetapi setelah itu Elia tetap ngotot, saudara. Pulanglah, buatkan aku sepotong roti. Nah, saudara, simak di sini bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan, Elia, dia punya keyakinan yang luar biasa karena dia selalu dibuktikan apa yang Tuhan katakan kepada dia, apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, Tuhan nggak pernah gagal dengan janjinya. Selalu akan digenapi. Jadi dengan modal seperti itu, dengan iman seperti itu, Elia di sini dengan yakin bahwa tepung yang engkau punya nggak akan habis-habis. Minyak yang ada dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis sampai nanti turun hujan. Makanya dia ingin sampaikan dan ingin tunjukkan kepada janda ini. Tapi puji Tuhan, seandainya janda itu adalah saudara dan saya. Dalam kenyataannya hanya ada secuil tepung dan sedikit minyak. Lalu ada orang datang minta sesuatu yang hanya sedikit kita miliki. Kira-kira tetap kita akan mengorbankan karena dengan dikatakan ini hanya untuk makan hari ini, besok kami akan mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teladan inilah yang saya ingin dorong teman-teman semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita rasanya serba kekurangan. Walaupun dalam kenyataannya, di tengah-tengah situasi seperti ini, tetap aja kok kita kayaknya enjoy, kita kayaknya bisa beli sesuatu yang kalau sebelumnya nggak mungkin kita mikir-mikir lagi. Tapi dalam situasi kayak gini, mobil ganti terus, ya, motor tambah terus, seolah-olah, loh, kok? Nah, tapi di tengah-tengah situasi si janda di Sarfat ini, teladan iman dari janda di Sarfat ini yang tulus, yang murah hati. Bagaimana Tuhan memelihara orang yang percaya kepadanya dengan caranya sendiri, dengan hal-hal yang nggak bisa kita duga. Kenapa sih Tuhan nggak siapkan aja, jangan janda yang serba kekurangan dong? Ya, janda yang betul-betul Tuhan memang sudah berkati secara berlimpah sehingga nggak membuat kita ragu lagi. Tetapi selalu Tuhan tidak gegabah untuk memilih dengan cara di luar akal pikiran kita yang sehat. Ya, teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kalau di antara teman-teman merasa situasi seperti janda di Sarfat ini yang hidup serba kekurangan, kekurangan kasih, kekurangan hikmat, kekurangan firman Tuhan. Tapi satu saat Tuhan utus seseorang datang kepada kita dan kita diminta untuk berbagi kasih, untuk berbagi pengetahuan rohani, untuk berbagi even senyum kita.
Saudara, sekarang saya rada susah ngelihat saudara senyum apa enggak karena ditutup dengan masker. Ya kan? Tapi hari Jumat biasanya nggak ada masker kan. Nah di situ saya bisa melihat raut muka saudara, seger apa enggak, ada masalah apa enggak, karena no masker. Tapi kalau Minggu, saudara tutup semua. Dan saya yakin by faith, you are happy. Walaupun saya nggak ngelihat senyum saudara. Nah, pernahkah membayangkan si janda ini, waktu kedatangan Elia, kalau begitu minta air, mungkin dia masih bisa tersenyum lah. Puji Tuhan, air sih ada lah. Tapi begitu lihat, buatkan aku roti, mikir. Mulai ngerut lah dahinya. Lalu udah terus terang, stok aku habis. Aku nggak tahu hidup besok apa enggak, apa yang aku makan dengan anakku nggak tahu. Tapi tetap yang namanya Elia ini seolah-olah ngotot. Kok kayaknya nggak tahu diri banget sih. Tetapi kembali lagi, kenapa sikap Elia seperti itu? Karena dia punya keyakinan Allahnya selalu menggenapi akan janji-janjinya. Makanya dengan iman dia katakan, pulanglah kepada janda itu. Buatkan aku sepotong roti. Janda ini mengikuti. Trust and obey. Dia taat dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan berfirman dan kita taat, di situ kita akan menikmati dan melihat kuasanya, caranya dia bekerja untuk memelihara hidup kita. Kemarin sempat ngobrol dengan temannya Mario ya, Budi ya. Walaupun baru beberapa kali, tapi saya bisa menangkap akan kesaksiannya. Luar biasa cara Tuhan memelihara hidup dia. Pak Pendeta, dulu saya bekerja 7 hari. Tapi saya nggak mengalami, kayaknya cukup. Ada orang yang datang kepada saya memberitahu, Bud, kan udah dikatakan oleh firman Tuhan, Minggu istirahatlah. Saya ikutin Pak Pendeta, betul cukup. Jadi Minggu gak kerja. Lalu saya pikir, waduh ini udah 6 hari kerja, saya perlu quality time dengan anak-anak dan istri. Akhirnya dia memberanikan diri, istrinya nggak kerja, hanya dia yang kerja. Sabtu, saya cut juga, nggak kerja, lebih dari cukup Pak Pendeta. Wih, saya bilang, luar biasa ya, matematikanya Tuhan luar biasa kan? Iya, saya betul-betul saya kesaksian ke Pak Pendeta, betul. Pikiran kita, wah ini kurang nih, tambah 1 hari lagi. Supaya lebih lagi, tambah 1 hari lagi. Tapi dalam kenyataannya malah serba kekurangan. Tapi udah cut Minggu, udah cut untuk quality time keluarga, malah lebih dari cukup. Wah, haleluya. Di situ cara Tuhan memelihara hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi janda di Sarfat ini finally dengan iman yang tulus dan murah hati, dia lakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Elia. Pulanglah, buatlah roti yang bundar buat aku. Dan singkat cerita, sampai the end of this paragraph ini, akhirnya tepung dan minyak yang ada di buli-buli itu tidak pernah habis. Sampai firman Tuhan katakan sampai turun hujan. Dan di situ kita melihat bagaimana mujizat janda di Sarfat, tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah berkurang. Oleh karena janda ini melakukan apa yang diperintahkan lewat hamba Tuhan Elia ini. Nah saudara, seandainya si janda ini berpikir, hari ini adalah stok terakhir buat aku. Untuk aku menikmati kehidupan di hari terakhir. Karena aku dan anakku akan segera mati. Mungkinkah mujizat akan terjadi? Nah saudara, mari kita akan tilik keberadaan hati kita masing-masing. Mungkin saudara sedang menantikan mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Apakah itu legal status? Apakah itu pekerjaan yang lebih layak lagi? Apakah itu perubahan yang dahsyat?
di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, atau hubungan kalian sibling, atau anak, orang tua, menantu, mertua, atau di antara kita sebagai coworker atau anggota tubuh Kristus. Mungkin kita sedang memerlukan bukti dari Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Engkau memelihara hidupku. Engkau jawaban atas setiap masalah hidupku. Tapi sampai sekarang. Tapi kembali. Teladan hari ini. Janda di Sarfat. Adalah seorang janda yang sekali lagi hidup dalam serba kekurangan. Tetapi ketika ada perintah, ada sesuatu yang Tuhan minta daripadanya, dia memberikan, membagi kasih, membagi sesuatu, walaupun dalam kekurangan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mendorong teman-teman sekalian, yuk kita buka hati kita. Sekalipun mungkin kita merasa kekurangan, saya pun perlu dikasihi. Rasanya saya belum bisa mengasihi yang lain. Saya masih perlu didoakan. Rasanya nggak mungkin saya bisa mendoakan orang lain. Kalau kita selalu melihat akan kekurangan kita, tentu ada perasaan berat dan ada perasaan excuse. Tuhan ngerti, saya masih dalam kekurangan. Puji Tuhan kalau sekarang ini masker masih tetap harus di ini. Sekalipun saya kekurangan, orang kasih senyum kepada saya, tapi kita bisa cover kan. Dia nggak tahu saya senyum atau enggak. Tapi kalau sekarang saudara lihat saya karena supaya suaranya rada lantang, saya buka cover saya. Nah saudara, dorongan saya sebagai gembala. Jangan terlalu fokus dengan masalah yang sedang engkau hadapi. Kalau kita terlalu fokus dengan masalah yang sedang kita hadapi, itu masalah kecil, masalah sepele. Karena kita pelototin terus, karena kita konsentrasi terus, fokus ke masalah itu, akhirnya masalah itu bisa jadi raksasa. Menjadi gunung dan kita susah untuk mendakinya. Mari kita akan fokus kepada siapa yang menjamin hidup kita, yang memelihara hidup kita. Akhir-akhir ini ada orang-orang yang mengeluh. Mungkin berharap kepada orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya tidak memperhatikan dia. Atau sebaliknya, orang tua mengharapkan anaknya untuk terus memperhatikan dia, tapi karena satu dua hal kondisinya, sehingga rasanya tidak kena. Atau mungkin sebaliknya, menantu atau mertua. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, hanya Tuhan yang menjamin bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Saya selalu katakan di mana saya melayani, gereja nggak jamin bisa memelihara saya. Bukan kata-kata ini, wih sombong banget ini pendeta. No, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan Tuhan punya cara, lewat siapa aja, dengan cara apa aja. Demikian juga saudara sebagai jemaat. Saudara jangan mengandalkan gereja bisa memelihara hidupmu. Pendeta bisa memelihara hidupmu. Engkau akan gagal fokus, gagal total, kecewa ujung-ujungnya. Hari ini saya katakan hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup saudara. Dan Dia tidak akan pernah membuat engkau kecewa. Tapi kadang-kadang membuat kita sedikit mengerut dahi. Apa benar? Karena seperti ini. Kok Tuhan siapkan janda yang memang serba kekurangan? Yang mungkin tadi telat, ini si janda ini begitu diketemui oleh hamba Tuhan Elia, dia sedang memungut kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar, bukan mengumpulkan dolar. Mengumpulkan kayu bakar. Tetapi Tuhan sudah tetapkan janda itu yang akan memelihara hidup hamba Tuhan tersebut. Dan Tuhan dengan cara yang lain juga. Burung gagak yang dikatakan burung yang rakus. Bangkai apapun juga dia sikat. Tapi Tuhan pilih burung gagak untuk memelihara hidup hamba Tuhan tersebut. Dengan mengirimkan daging. Mengirimkan roti, air kepada hamba Tuhan Elia. Ketika ada di persembunyian karena dikejar oleh Isabel.
karena akan dibunuh. Don't be worried about anything. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita dengan caranya sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kisah ini betul-betul akan membangkitkan kembali iman kita, ketergantungan kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Buktinya, ya memang namanya sekarang ramalan cuaca itu udah nggak akurat lagi. Waktu Mario mention, Pak Pendeta, ini nanti minggu hujan nih. Tapi saya selalu mikir, karena banyak kan orang kadang-kadang gitu kan, kadang kayak ramalan cuaca aja lah. Sekarang A, tapi besok udah B, atau berapa menit kemudian udah A+. Jadi saya selalu sebut kalau orang-orang seperti itu, wah ramalan cuaca ini. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan buktikan. Tuhan izinkan kita masih tetap ada berkumpul di park ini. Memang saya dengan ibu sudah ada alternatif lain. Kalau pas hujan, yuk kita ke backyard rumah di mana kita tinggal aja. Lumayanlah di backyard belakang kita bisa ngumpul. Ya. Tapi Tuhan tahan. Nggak tahu sore atau besok hujan, nggak apa-apa. Setelah selesai ibadah hujan gede pun nggak apa-apa. Karena kita sudah selesai. Nah ini salah satu bukti yang so simple. Jadi apa yang membuat engkau khawatir? Mujizat macam apa yang sedang saudara nantikan? Tapi mari kita akan teladani sikap dari si janda ini. Sikap iman yang tulus dan murah hati. Dan ketika kita taat dan melakukan apa yang Tuhan katakan, di situ mujizat akan Tuhan nyatakan. Nah, berbahagialah teman-teman yang sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap saudara semua akan tetap menjadikan Dia Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kita, khususnya di tengah-tengah situasi sekarang ini. Hanya Dia Allah andalan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena ada bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan memelihara hidup orang-orang yang percaya. Dengan kisah seorang janda di Sarfat yang Tuhan sudah siapkan untuk memelihara hamba Tuhan, yaitu Elia. Elia yang Tuhan utus di tengah-tengah satu bangsa di mana rajanya adalah raja yang paling jahat di dunia ini. Isabel istrinya adalah salah satu penyembah berhala Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus hamba Tuhan ini Elia di tengah-tengah situasi kondisi bangsa yang enggak mudah untuk dihadapi. Bahkan secara manusia, setelah Elia menghabisi 450 Nabi Baal, muncul perasaan takut sehingga dia lari oleh karena Isabel akan membunuh dia. Tapi Tuhan tetap memelihara hidup hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya teladan iman yang tulus dan murah hati dari seorang janda di Sarfat yang Tuhan tetapkan untuk menjadi Allah Tuhan, memberi makan kepada Elia, itu juga berbicara kepada kami. Kalau kami memikirkan akan kekurangan demi kekurangan yang ada dalam hidup kami, mungkin kami tidak mau dan tidak berani untuk membagi dari kekurangan yang ada. Tetapi kalau itu yang Tuhan minta, biar kami boleh meneladani iman janda di Sarfat ini. Sehingga mujizat terjadi dalam hidup kami. Seperti tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah habis dalam buli-buli, itulah bukti pemeliharaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sempurnakan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami yang terdalam. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami naikkan doa ini, haleluya. Amin.